Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Pratiwi. Jadi, supaya lebih akrab, teman-teman dapat memanggil saya Tiwi. Izinkan saya hari ini menceritakan tentang keluarga, cita-cita, dan alasan saya bergabung di Karitas 2023. Simak ya. Saya lahir di Jakarta, dirayakan oleh seluruh wartawan di Indonesia di tahun yang sama dengan Nelson Mandela bebas dari penjara karena sudah memperjuangkan hak di negaranya. Ada yang tahu itu kapan, teman-teman? Saya berasal dari kedua orang tua yang bersuku Jawa. Bapak saya berasal dari Purwokerto, sedangkan ibu saya bercampuran antara Madiun dan Kediri. Saya juga memiliki dua orang adik yang jaraknya cukup jauh dari saya. Adik pertama saya perempuan dengan rentang usia 6 tahun dan adik saya yang kedua laki-laki dengan rentang usia 11 tahun. Pada waktu itu mungkin kedua orang tua saya berpikir bahwa mempunyai anak yang rentang usianya jauh dapat membantunya ketika mendaftarkan sekolah ke jenjang berikutnya nanti. Jadi saya, adik saya itu tidak ada yang berbarengan sekolah mendaftar di sekolah baru. Seperti itu. Saat ini pekerjaan saya itu jauh sekali dari cita-cita waktu saya kecil sampai dengan kuliah. Jadi kalau mau di flashback, cita-cita pertama saya itu adalah dokter hewan. Kenapa saya ingin menjadi dokter hewan? Karena pada waktu itu tante saya mempunyai seorang kucing yang namanya Vita dan juga dia sedang sakit. Jadi saya sedih ketika Vita sakit sehingga saya saya bilang sama tante saya kalau aku ingin menjadi dokter hewan untuk menolong Vita. Yang kedua, cita-cita saya ingin menjadi dokter anak karena pada waktu itu saya melihat seorang dokter spesialis anak langganan keluarga saya yang bermarga Simatupang. Beliau itu dokter yang baik hati sekali. Jadi ketika saya dan adik-adik saya sakit, Pak dokter ini sering sekali membujuk atau mengajak kita bercanda supaya kita tidak nangis atau supaya kita tidak stres berhadapan dengan beliau. Lalu ketika saya kelas 6 SD, saya ingat sekali saya bercita-cita ingin menjadi seorang astronot. Karena di usia tersebut saya mendapatkan arti nama belakang saya, yaitu Pratiwi. Nama saya tadi kan Rahayu Pratiwi. Nah, ibu saya bilang kalau nama Pratiwi itu adalah nama seorang astronot pertama di Indonesia yang bernama Dr. Pratiwi Sudarmono. Ketika saya mendapatkan informasi tersebut dari ibu saya, lalu saya berpikir, oh, apakah takdir Tuhan meminta saya untuk menjadi seorang astronot? Apalagi ketika saya diajak ke planetarium dari sekolah pada waktu itu ada studi tour, saya melihat begitu banyak gugusan bintang yang sangat indah. Terus saya terkesima dan saya, oh, kayaknya aku pengen jadi astronot deh. Seperti itu. Lain halnya ketika saya SMA. Di SMA saya bercita-cita ingin menjadi seorang akuntan. Bahkan pada waktu itu saya ingin sekali bergabung di namanya ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kenapa saya ingin menjadi seorang akuntan? Karena saya senang sekali ngitung duit. Jadi ketika melihat duit gitu ya, atau ketika waktu itu diminta untuk jadi bendahara kelas, saya pasti bilang sama teman-teman saya atau bahkan ketua kelas saya pada waktu itu, pokoknya ini harus balance ya. Gitu. Jadi saya sangat amat menerapkan prinsip akuntansi yang diajarkan oleh guru saya sewaktu SMA. Nah, ketika saya ingin menjadi akuntan tersebut, saya daftarlah di jalur undangan dan juga SPMB pada waktu itu. Sama-sama mengambil jurusan akuntansi. Tapi apa boleh buat, saya belum diterima di jurusan tersebut dan saya diterimanya justru di pilihan kedua pada waktu mengikuti SPMB, yaitu pendidikan ekonomi. Di tahun kedua saya kuliah, saya mengikuti organisasi yang bernama Education Watch atau yang disingkat E2. Nah, di E2 ini saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah kajian isu-isu pendidikan terkini.
internasional, lalu kita ganti kurikulum, sekolah internasional versus sekolah nasional versus sekolah internasional, dan lain-lain. Di E2 juga saya mendapatkan kesempatan untuk sowan ke guru besar yang ada di kampus saya. Dengan senior dan teman-teman saya bertemu dengan guru besar dan mendiskusikan masalah-masalah pendidikan pada waktu itu. Lalu selain ke guru besar, kami juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke gedung DPR, MPR, dan sowan ke Komisi 10 di bidang pendidikan pada waktu itu. Nah, ketika saya banyak berinteraksi dengan isu-isu pendidikan, profesor, guru besar, dan juga anggota DPR, saya punya cita-cita yang amat sangat besar pada waktu itu, yaitu ingin menjadi anggota DPR Komisi 10 dan juga Menteri Pendidikan. Bayangin kalau diingat-ingat sekarang kayak terlalu idealis sekali seorang Tiwi ini. Nah, lalu balik ke posisi yang sekarang, ternyata cita-cita saya itu tidak ada satupun yang terjadi di profesi saat ini. Dengan izin Allah, sekarang saya menjadi seorang guru. Menariknya, karena tadi di awal tidak disebutkan profesi seorang guru ini ada di cita-cita saya, tapi saya menjalankannya karena pada waktu di kampus juga saya terinspirasi dari seorang aktor muda Indonesia. Beliau mempunyai gerakan mengajar yang sangat terkenal pada waktu itu, dan di seminar tersebut yang beliau hadir gitu ya, beliau juga membawa anak-anak muda yang sudah selesai masa tugasnya di Halmahera Selatan pada waktu itu. Ketika saya mengikuti seminar, berkesempatan untuk mengobrol sedikit dengan beliau, lalu dari situ saya bertekad bahwa aku pengen banget nih setelah selesai kampus, pengen sekali untuk mengabdi di program yang sama. Nah, tidak lama berselang sekitar 1 tahun kemudian saya lulus kampus. Saya izin kedua orang tua saya untuk merantau dan mengikuti program tersebut. Lalu alhamdulillah saya diterima di program itu. Saya ditempatkan di sebuah desa di ujung Sulawesi Tengah, dan di sana saya mengajar dan berinteraksi dengan banyak masyarakat sekitar. Harapannya waktu itu untuk ikut program tersebut, selain lepas dari hiruk-pikuk Jakarta, saya juga berharap ketika saya lulus dari program tersebut, saya dapat banyak sekali jaringan dan akhirnya saya mendapatkan banyak list atau pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya pada waktu itu, yang tidak ada sama sekali embel-embel seorang guru. Nah, namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan pada waktu itu. Kenyataannya, setelah pulang 2 bulan dari masa tugas, saya mengalami banyak sekali kegalauan. Kok ternyata saya tidak diterima oleh perusahaan-perusahaan yang saya daftarkan. Akhirnya ketika di masa putus asa itu, saya daftarlah jadi guru gitu, di beberapa sekolah yang pada waktu itu saya lihat lowongannya. Nah, dari situ ternyata ada banyak panggilan ketika saya mendaftar menjadi guru tersebut. Orang tua saya bilang pada waktu itu, kamu di Jakarta aja, jangan kemana-mana lagi. Akhirnya sampai saat ini saya mengajar di sekolah yang sama dengan pertama kali saya selesai program tersebut, yaitu di salah satu SD swasta di Jakarta Timur. Sudah hampir 9 tahun saya mengabdi di sekolah ini. Sebenarnya banyak sekali keinginan atau juga banyak sekali arahan dari teman saya, kok kamu nggak pindah-pindah kayak gitu, apa kamu masih betah di sana, memangnya di sana banyak pembelajaran apa sehingga kamu masih susah keluar dari sana. Akhirnya saya berpikir lagi, oh iya, sepertinya saya udah terlalu lama di sini. Nah, karena itu setelah saya mendengar dan setelah saya mendapatkan informasi dari teman saya mengenai karir pas 2023, saya mencoba untuk mendaftar. Harapannya ketika saya mengikuti karir pas 2023 ini,
saya mendapatkan banyak arahan ataupun bayangan ataupun bahkan keberanian supaya saya bisa menentukan langkah selanjutnya. Alhamdulillah saya diterima dan sekarang saya sudah 9 bulan kurang lebih berada di Karir Pas 2023. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di sini. Saya ingat sekali Kak Alia, Mas Gun, dan para pembicara CC yang lainnya katakan. Seperti program CC. Oh, mohon maaf. Seperti visi misinya CC, yaitu if opportunities don't happen, we create them. Dari situ akhirnya saya berpikir, oh ternyata saya membuat rencana-rencana yang sebenarnya selama ini sudah pernah saya pikirkan, tapi belum pernah saya jalankan sedikit demi sedikit. Jadi hanya banyak rencana di kepala, tapi tidak ada to-do list-nya. Ketika saya ikut CC, akhirnya saya mendapatkan arahan bahwa setiap rencana yang kita buat harus dibuat step by step, langkah-langkah kecil yang akhirnya kita bisa menuju ke jenjang selanjutnya yang kita impikan. Salah satu program CC yang saya senangi adalah saya bisa belajar bahasa Inggris dengan sangat komprehensif, walaupun masih dasar dan walaupun tingkat bahasa Inggris saya belum terlalu mumpuni, tapi saya senang karena ketika saya berani mencoba hal baru, terutama banyak berbicara bahasa Inggris dengan terbata-bata ya, masih dengan terbata-bata dengan teman-teman, saya akhirnya berani bahwa ketika nanti saya keluar dari sekolah ini dan saya ingin masuk di sekolah yang lebih bonafit dalam tanda kutip, yang pembelajarannya dengan bahasa Inggris, saya punya keberanian untuk mencoba hal tersebut karena sebelumnya di CC saya sudah banyak belajar hal itu. Karena selama ini saya hanya tadi rencana-rencana tapi belum ada hal-hal kecil yang bisa saya laksanakan. Seperti itu cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan saya bercerita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.